Nah, iming-iming terbesar yang pernah ditawarkan berapa banyak, Mbak? Mau DPR, bupati, wah gitu-gitu, waduh. Oh gitu? Bupati Belambangan. Minta jinggo. Kalau ditawarin menteri. Iya, uang pernah ditawarkan. Gak lucu sebenarnya kan. Tabu kalau perempuan lucu. Sri Mulat kan kecintaan cendana. Pulang dari ngelawak tuh minta jatah. Saya selalu nunggu di depan pintu. Besoknya jam 7 pagi bos saya nggak ada. Terus dan ini bapak saya bilang gini, saudaramu kamu pangku ya. Dia bilang, ya, iya. Tri Retno Prayudati. Ketika ia dikabarkan kanker payudara hingga rambut rontok selepas terjangan kemoterapi, hati kita ikut rontok. Nasibmu melayang-layang di awang. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Maman Suherman, Dr. Boyke Dianugraha, Virgie Becker, Kukuh Adi, Melissa Grace, Halo pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program unggulan Metro TV. Satu-satunya adalah Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa, Tri Retno Prayudati atau lebih akrab disapa Nunung dikenal sebagai seorang komedian dan aktris wanita yang pernah bergabung dengan banyak grup lawak. Salah satunya adalah Sri Mulat. Ia pun populer di layar kaca dengan aksi kocaknya. Namun kehidupan asmara Nunung tidak semulus karirnya. Nunung bahkan pernah mengalami dinginnya jeruji besi hingga akhirnya menjadi seorang penyintas kanker payudara yang membuat Nunung hampir menyerah dalam kehidupan. Tapi akhirnya dia berhasil bangkit kembali. Langsung saja kita undang Tri Retno Prayudati atau Nunung. Halo Mbak Nunung. Apa kabar? Baik. Mbak Nunung. Iya, iya. Lagi sibuk apa nih? Sudah lama nggak kelihatan nih? Iya karena mungkin kemarin lagi sakit ya. Jadi lagi sibuknya sih nggak terlalu sibuk banget. Tapi lagi jadi bintang tamu tapi keliling. Oh keliling. Kan katanya orang kalau sakit tapi dia tetap bangkit kembali itu karena dia happy gitu. Iya, happy. Happy itu paling gimana ceritanya? karena memang penyakit yang dinamakan cancer itu musuhnya orang stres. Dan emang dari awalnya saya juga orangnya apa ya? Jarang sedih sih ya. Oh wow, luar biasa. Kita harus korek-korek rasa bahagianya Mbak Nunung sih ini. Apapun yang menimpa saya, apapun yang ada di masalah saya, ya saya hadapi dengan senyum. Saya hadapi, pokoknya saya hadapin semuanya. Ya Mbak Nunung, ditahan dulu, jangan diungkap semua rahasia Iya. bahagianya. Tapi sebelum kita memulai acara ini pemirsa, saya ada games yang harus wajib kita mainkan dan diikuti Mbak Nunung dan juga para panelis. Boleh teman-teman panelis maju ke depan? Tepuk tangan dong. Oke, kita ikuti. Saya akan mulai dengan akhiran is, tepis, Antagonis. Harmonis. Pemanis. gerimis. Sinis. Gelis. Oke, terima kasih tepuk tangan. Mbak Nunung silakan duduk. Iya. Baik, itu tadi pemanasan, tidak olahraga tapi kita juga bisa sedikit untuk refreshing. Itu Iya. adalah cara bahagia Q&A Mbak Nunung ya. Nah, apa resep bahagia Mbak Nunung kita akan gali-gali dalam 9 box yang sudah kami sediakan. Nanti Mbak Nunung boleh memilih salah satu box, satu persatu di dalamnya akan ada pertanyaan yang akan disampaikan panelis dan juga saya. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk box pilihan Mbak Nunung. Yang pertama, box nomor berapa? Karena saya anak nomor 3, ya nomor 3. Nomor 3 ya, oke kita buka box nomor 3. Prodeo. Nah, apa yang Mbak Nunung pikirkan ketika mendengar kata ini? Aduh, itu pengalaman yang sampai mati mungkin nggak bisa saya lupakan ya. Karena pada saat saya tersandung kasus narkoba dengan suami saya itu, ya kalau saya yang, karena saya yang berbuat ya
ya saya harus bertanggung jawab gitu. Tapi tidak selesai hanya di pertanggungjawaban saya. Saya punya keluarga. Ibu saya yang punya lingkungan di kampung, anak saya yang masih pada kuliah-kuliah, punya lingkungan, yang SMP, yang SMA belum, mereka kena imbasnya semua kan pasti kan. Aduh mamamu itu yang paling, makanya kalau buat aku itu kebodohan banget yang saya lakukan itu, atau bisa dibilang menjijikkan lah ya. Yang paling memberatkan Mbak Nunung ketika kena di Priodio kan ibu sedang menderita kanker lidah kan? Iya. Dan tidak bisa bertemu dengan ibu sampai ibu wafat. Ya itu yang sampai detik ini saya kalau untuk bicara titik terendah saya ya. Jadi bukan masalah narkoba, bukan masalah cancer. Titik terendah saya itu adalah pada saat saya tidak bisa merawat ibu saya. Dalam keadaan ibu saya butuh perawatan anak-anaknya. Tapi saya masih direhab. Kasus saya itu langsung brek sampai ibu tidak ada. Dan orang pertama kali yang tahu saya kena kasus ibu saya. Yang sampai sekarang itu kalau saya sholat gitu saya kirim Al-Fatihah ke ibu saya nangis. Ini diterima enggak gitu loh. Diterima enggak doa saya. Karena saya merasa bahwa sampai sekarang belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Jadi ini ibu saya itu gara-gara saya itu terus gitu. Terus kenapa sampai nggak bisa maafkan diri sendiri padahal Tuhan aja memaafkan? Itu nyanyi aja. Mengapa tiada maaf bagiku? Dengan kita memaafkan diri sendiri, Mbak Nunung bisa juga nanti memaafkan orang lain dengan mudah. Ya mungkin masa-masa sekarang Masa-masa saya sekarang. lagi proses. Iya, Karena proses. Tapi Mbak Nunung waktu itu sampai akhirnya terjerumus di situ tuh sebenarnya awalnya tuh apa? Karena kepengenan aja, ikut-ikutan atau stres pekerjaan? itu kayak godaan aja ya. Tapi aku tidak pernah selalu menyalahkan siapa yang goda saya, siapa lingkungan saya ya. Kebodohan saya sendiri aja gitu. Udah tahu kan itu barang larangan kan. Dan udah tahu akibatnya narkoba itu apa kan udah tahu sebetulnya kan. Nggak perlu dikasih tahu, udah tahu banget. Ternyata kan menggunakan narkoba itu kan sebagai bagian daripada untuk menghilangkan stresnya. Enggak juga. Tapi Jadi kenapa orang memakai narkoba itu bukan hanya orang stres aja. Jadi- sebetulnya saya nggak stres. Terus? Saya Kalau nggak tadi stres. dibilang selalu bahagia Mbak Nunung Iya, ya. saya tuh nggak stres ya. Saya sampai detik ini juga kenapa gitu loh. Saya kok coba-coba itu kenapa gitu Apa loh. faktor lingkungan? Saya pekerjaan ada, temen baik semua sayang semua sama saya. Apalagi keluarga. Hampir nggak ada masalah saya gitu. Konselornya nggak tahu juga kenapa Mbak Nunung sampai terkena narkoba. Konselornya pun tidak tahu. Tidak tahu. Oke, coba mungkin kita tanya Melisa. Menurut Melisa seperti apa? Iya, jadi kan kalau tadi sedikit menyambung dari pertanyaan dokter, biasanya kalau konselor atau psikolog itu justru mengadakan anamnesa atau wawancara dengan kliennya untuk menggali karena sekalipun misalnya kasusnya terlihatnya serupa, tapi cause and effect-nya yang mana yang menyebabkannya itu bisa sangat variatif banget. Kalau dilihat dari pengalaman Mbak Nunung kan ini berarti pengalaman berharga sekali ya. Karena Berharga apa yang saya sekali. lakukan, saya jadi kehilangan orang yang paling saya sayangi. cintai, iya. Kalau dari Mbak Nunung sendiri, selama di asrama itu adakah perubahan cara pandang terhadap diri sendiri dan kehidupan dibanding sebelumnya? Memang hidup itu kan memang sulit ya. Hidup itu nggak gampang banget ya. Masih gampang banget godaan-godaan. Masih gampang banget godaan-godaan itu tadi. Kalau makanya sekarang ini yang saya jalani itu adalah saya sudah mulai kayak bukan pilih-pilih saya berteman ya. Cukup hati-hati gitu aja. Cukup hati-hati kalau itu aja sekarang karena saya nggak mau kalau dia itu kan terjerumus ke lubang yang sama. Saya nggak mau seperti itu, menjalik. Terima kasih Mbak Terima Nunung kasih. untuk box yang pertama luar biasa sekali. Mbak Nunung katanya dulu yang paling sering dikeluarkan dari grup ya. Iya, Kenapa sih Mbak? pacaran. Sekarang box nomor berapa untuk yang kedua? 5. Kita buka box nomor 5. Hil yang mustahil. Nah, apa sih kesempatan yang pertama? Silakan, Kuku.
Mbak Nunung kan ini Sri Mulat udah dari bertahun-tahun lah. Gimana caranya bertahun-tahun gitu bisa konsisten sebagai Mbak Nunung yang dari dulu kita tahu gitu? Orang kalau bekerja itu kan harus punya tanggung jawab. Dan orang kalau bekerja itu harus bisa membuat nyaman lingkungan. Sekarang yang sedang saya alami itu, kalau kemarin-kemarin saya di Sri Mulat, udahlah di Sri Mulat gitu. Sampai sekarang yang muncul sekarang kan tahu sendiri, anak-anak baru, anak-anak muda itu gimana. Tapi itu bukan, buat saya bukan pesaing saya gitu. Guru-guru saya, kalau untuk saat sekarang ini, karena memang eranya sudah beda. Kalau dulu di Sri Mulat perempuan kan nggak boleh lucu. Kenapa Mbak? Nggak boleh kan, kalau dulu itu katanya kalau perempuan lucu itu Baru tahu. nggak boleh. Padahal kan Mbak Nunung aja lucu ya. Enggak, jadi Sri Panggung, jadi pemikat. Justru kita tertarik ya Sri Tertariknya Mulat karena karena kamu Mbak lucu. Nunung. Nah, itu kan sekarang ini. Kalau dulu di Sri Mulat itu tabu, kalau perempuan lucu itu tabu, nggak boleh. Itu aturan di dalam Sri Mulat Di sendiri. dalam Sri Mulat sendiri, nggak boleh. Tapi dia tetap jadi semacam jadi objek kan. Objek jadi kayak Dari Sri mulai Panggung, tantenya ya. Mbak Nunung, almarhum Juju kan. Itu kan cuma jadi objek dari si Sri Iya, Panggung. karena dia pakai kebaya dengan yang cantik kan cuma jadi. Kalau aku dulu pakai baju-baju yang seksi-seksi, karena kan dulu cuma main di panggung ya. Iya. Sekarang kena KPI. Kalau sekarang memang nggak boleh. Mbak Nunung katanya dulu yang paling sering dikeluarkan dari grup ya. Iya, Kenapa sih Mbak? pacaran. Maksudnya? Karena aku dulu tuh pacaran selalu salah sama suami orang terus gitu loh. Enggak, kalau saya baca cerita-ceritanya Mbak Nunung ini dari usia 9 tahun kan ya, Iya. sudah bekerja. Iya. Dan dari informasi nggak lucu sebenarnya kan Mbak Nunung kan? Saya itu sebetulnya cita-cita saya itu bukan komedian karena saya memang nggak bisa berkomedi dan saya nggak suka komedi, nggak suka. Jadi di Sri Mulat dulu kan ada bandnya. Saya itu cita-cita saya jadi penyanyi gitu. Jadi pada waktu umur 9 tahun saya masuk di Sri Mulat itu kalau liburan sekolah ya, saya nyanyi karena di situ kan punyanya tante saya sendiri. Saya nyanyi nanti kalau udah selesai masuk sekolah pulang lagi ke Solo gitu terus. Itu sampai umur berapa ya, sampai umur 17 tahun baru saya dipindah ke komedinya sama Pak Teguh. Nggak tahu tiba-tiba aku nih apa lucu apa gimana Pak, tiba-tiba ditaruh di komedian dan aku bilang aku nggak mau di komedian, aku nggak mau, nggak bisa. Ya udah kalau nggak mau nggak usah kerja, pulang saja ke Solo terus. Nah waktu itu kan aku tuh memang dari kecil sampai detik ini itu masih jadi tulang punggung keluarga gitu. Jadi aku memang butuh banget pekerjaan. Jadi oh ya sudah kalau ditaruh di komedi ya sudah. Yang penting aku kerja gitu. Boleh dong sebaik 2 bait Mbak sekarang. Lagu. Tepuk tangan dong, kasih semangat buat Mbak Nunung. Yeah. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu. Dulu Yang hitam enggak karena Mbak Nunung bilang hitam manis, langsung aja yang hitam manis kan yang ini yang hitam si Kuku nih. Kuku, ayo balasan dong. Tadi udah dinyanyiin sama Mbak Nunung, kamu harus punya sesaji balik dong ke Mbak Nunung. Iya. Ya udah kita ini ya. Tepuk tangan buat Kuku. Yeay. Numpang lo Mbak Nunung ya, numpang Numpang lewat Mbak Nunung. Numpang lewat ya. Mbak Nunung ini sangat dicintai banyak orang, banyak banget yang suka lah dari dulu sampai sekarang. Sampai banyak juga yang suka sama ketawanya Mbak Nunung. Pasti semua orang suka, kecuali satu, cleaner kayaknya nggak suka. Apa? Karena biasa kalau ketawa pipis kan. Wah, Mbak Nunung ketawa lagi di belakang. Kalau pipis itu memang turunan juga ya dari ibu saya itu kalau udah digoda anak-anaknya gitu, wah kamu mau masuk kamar mandi udah habis. Terus Mbak Nunung ini kan seperti tadi dibilang sama Mbak Virgi dari 9 tahun sudah bekerja. Berarti udah sangat sukses menumpuk harta segala macam tapi tetap sederhana. Makanya mungkin banyak yang suka karena tetap sederhana, nggak pernah gonta-ganti rumah, gonta-ganti mobil. Mungkin karena terlalu sibuk gonta-ganti suami. Jadi nggak gonta-gantinya fokusnya yang lain. Tapi kita mungkin tidak akan pernah lihat Mbak Nunung berolahraga sering-sering mungkin karena cara penyembuhannya kan lain ya. Jadi kita mungkin nggak akan ngelihat Mbak Nunung ke gym gitu. Karena mungkin beban yang ditanggung sudah terlalu banyak. Ada 50. Jadi ngangkat 50 kg nggak berasa. Coba dulu 50 keluarga. Mungkin itu aja dari saya Mbak Nunung. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat Mbak Nunung. Mbak Nunung, ini kan komedian anak sekarang ya. Iya. Beda ya
sama zaman dulu nggak sih gaya-gaya yang lucunya? Kalau dulu zaman Sri Mulat, kita ngelawak itu kan nggak ada kreatif, nggak ada kayak apa itu, kayak properti gitu nggak ada. Udah ngelawak propertinya Sri Mulat itu cuma serbet, pembantu serbet itu aja, itu properti sama kemucing, udah itu. Kalau di zaman sekarang itu udah enak ya, udah ada kreatif, udah ada properti-properti yang disediakan apa-apa. Itu pun meskipun udah disediain apa, jadi kalau memang niatnya nggak bisa ya nggak bisa. Tapi aku percaya anak-anak yang sekarang muncul, anak-anak sekarang ini yang lagi merajai TV ini hebat-hebat semua. Baik. Oke Mbak Nunung, terima kasih. Itu tadi box tentang hil yang mustahil ya. Kita lanjut, box nomor berapa kali ini? Satu, kita buka box nomor 1. Tuh, ngompol padahal baru kita bahas. Nah, sebelum kita bahas box ini, ada satu video dari netizen yang ingin menyapa Mbak Nunung dan juga menyampaikan pertanyaannya. Kita lihat video yang satu ini ya. Hey, Mbak Nunung, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dan luar biasa perjalanan hidupnya. Semoga dilancarkan, panjangkan umurnya dan dipulihkan kesehatannya. Ada yang saya mau tanya nih, apakah Mbak Nunung selama ini menjadi pelawak, kira-kira apa yang Mbak Nunung rasakan atau merasakan penyesalan dalam hidup ini? Terus yang kedua adalah apa sih resepnya Nunung bisa tampil begitu lucu? Oke, nah pertanyaan yang pertama tadi sebagai pelawak ya, ini sebagai pelawak, ada nggak hal yang paling membuat Mbak Nunung itu menyesal? Itu yang pertama. Yang kedua, gimana sih resepnya bisa lucu, selucu ini? Ya itu tadi pada Karena saat masalah aku kasus itu dari aja ya? waktu aku dari penyanyi dipindah ke komedian itu, aku tuh betul-betul tertekan. Itu bener-bener aku itu dilawakan tuh nangis. Jadi kayak Pak Asmuni almarhum kayak dan kebetulan aku itu di tengah orang-orang hebat gitu loh. Di tengah-tengah orang hebat, jadi jadilah Nunung gitu loh. Itu kalau yang ada, memang itu agak ada penyesalan ya. Terus kalau yang ya sebetulnya lucu itu kalau kita lucu sendiri, kalau kita main lucu sendiri itu susah banget kayaknya ya. Pasti kan membutuhkan kita kan bermain kayak bermain itu mesti ada lawannya kan. Terus ada lawannya, apalagi chemistry-nya udah dapet. Terus sudah tahu, oh ini Nunung lagi nggak mood, ini lagi nggak apa gitu, mereka bisa nutupi. Kadang-kadang itu tidak lucu, itu akan bisa menjadi lucu loh kalau lawak. Ya kalau udah temennya sendiri yang ketawa, pasti penonton ikut ketawa. Padahal ketawanya penonton nggak tahu apa sih yang diketawain. Ya yang nggak lucu itu tadi. Nah, Mbak Nunung bilang pernah nggak mood. Apa yang bikin Mbak Nunung nggak mood? Saya ini kan manusia, Mbak. Meskipun saya komedian, kan saya juga manusia yang pernah punya masalah. Mungkin ya lagi ribut sama suami, udah 2 malam nggak dikasih jatah. 2 hari nggak dapet jatah, terus langsung pulang dari ngelawak tuh minta jatah. Boleh. Atau tetap nunggu. Saya selalu nunggu di depan pintu. Agak mirip sama Anggora ya. Mestinya kan minta aja. Iya, tadi kan Mbak Nunung cerita ya bahwa ya betul kalau misalnya sekalipun itu pelawak, terus image-nya Mbak Nunung kan memang lucu, centil, ceria gitu ya. Dan ada masa-masa di mana moodnya lagi nggak gitu. Strateginya jadi apa untuk naikin moodnya supaya bisa tetap ada di panggung itu selain perasaan profesional? Spontan akan naik itu. Kalau udah dapet dari teman-teman itu tadi yang membantu, mereka itu udah tahu, oh si A ini lagi nggak mood, si B lagi nggak mood. Kita udah tahu, ya kita bantu gitu loh. Jadi enjoy the moment aja gitu ya. Tapi yang saya membayangkan menaikkan moodnya luar biasa. Baru di kemoterapi, harusnya masih istirahat seminggu karena lemes. 3 hari kemudian dapat panggilan job ke Bandung luar kota. Ya bisa begitu kuat berdiri di atas panggung sementara baru kemoterapi, gimana caranya? Ya karena saya gini ya, pada saat saya sakit Kang Maman, saya sudah bisa menerima sakit itu. Ya walaupun pertama kali psikis saya yang kena ya pertama. Cuman kalau kayak bilang aku pasrah deh gitu, susah ya. Ya Kang Maman, kata-kata pasrah itu berat banget loh.
mungkin hanya bisa diucapkan di bibir aja, belum tentu sampai ke hati loh ya. Kata pasrah itu cuman, ya Allah aku pasrahkan semua di hadapanmu. Tapi kadang-kadang, tapi aku takut ya Allah. Masih ada gitu-gitunya bela-bela gitu. Itu ajar lah. Nah, Kang Maman, teman-teman dan juga Mbak Nunung ada video yang saya tunjukkan juga terkait dengan pengalaman hebat dan juga semangat Mbak Nunung dalam berjuang saat itu, Kang Maman. Ini dia, kita lihat. Buat semuanya yang nonton ini, aku mohon doanya ya, aku mau operasi, semoga semua dilancarkan, terus nggak ada halangan suatu apapun. Sekali lagi mohon doanya ya buat semuanya, amin. Tepuk tangan untuk Mbak Nunung. Iya. Mbak Hebat Nunung, ya. dari awal sampai titik ini saya sangat kagum ya. Mbak Iya. Nunung adalah orang yang benar-benar wanita kuat dan luar biasa hebat. Benar ya, setuju ya? Ya teman-teman setuju, semua? dan yang mesti dicontoh adalah dia juga ketika disuruh operasi, dia operasi. Dia nggak coba-coba mesti ke paranormal dulu, kemana ke obat-obat. Itu yang mesti dicontoh. Karena cancer itu memang harus medis. Nah, itu. Karena banyak ya di masyarakat kita Ya, juga yang yang kadang-kadang sampai nyoba, terlambat, kan. karena sehingga datang dalam Sebetulnya kondisi terlambat. herbal terus alternatif itu bukan nggak baik ya, Ya. baik, tapi ya kalau namanya cancer itu Good. harus medis. Nah, itu yang mesti dicontoh oleh pemirsa. Medis. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Nunung. Luar Luar biasa. Hidup kayak gini nggak mau. Aku harus bahagiakan dia. Aku harus kerja, nggak tahu kerja apa. Kita lanjut ke box nomor berapa, Mbak Nunung? Nomor 2. Oke, kita buka box nomor 2. Generasi geprek. Nah, Generasi geprek gitu. generasi geprek. Kalau Kuku ini termasuk generasi apa, Kuku? Saya sebenarnya termasuk mungkin tidak sandwich karena saya belum punya anak, jadi tidak harus ada yang ditanggung. Orang tua juga masih belum pensiun lah. Jadi kalau Mbak Nunung kan kemarin yang terjadi generasi sandwich karena dia banyak yang tanggungan kan, orang tua juga, anak juga, sampai saking banyaknya makanya Mbak Nunung bilang generasi geprek sekalian ya. Bukan Iya. cuma seperti sandwich, Bukan cuma sandwich, tapi udah digeprek. Mbak Nunung, kalau misalnya ini kan berarti Mbak Nunung kan hebat banget ya, sementara lagi struggle dengan pengalaman hidup yang juga pastinya nggak mudah gitu. Tapi masih mikirin tadi ya masih ada sih, nggak 50 sih, tapi 10-15 orang, berarti ngebantuin banyak orang juga. Kebutuhan apa sih yang terpenuhi ketika Mbak Nunung tetap kontribusi buat hidupnya orang banyak? Iya, kebutuhan buat keluarganya dia. Maksudnya dari Buat dalam keluarga. diri Mbak Nunung itu kepuasan seperti apa yang Mbak Nunung rasakan? Saya itu ini kayak amanah ya. Dulu pada saat ayah saya mau nggak ada, kan saya yang ngerawat di rumah sakit pada saat saya kena kanker paru. besok mau nggak ada itu ayah saya bilang, aku beliin itu dong Dok, anduk yang tulisannya good morning. Dulu ada kan anduk putih yang tulisannya merah good morning gitu. Oh ya gitu, ya saya beliin gitu. Saya beliin gitu kan, udah saya beliin terus dia pakai gitu. Nung, aku titip saudara-saudaramu ya. Aku titip saudara-saudara kamu. Udah Mama gak usah khawatir. Gak usah ngomong kayak gitu. Aku tetap mikir mereka. Besoknya jam 7 pagi Bapak saya gak ada. Terus dan ini Bapak saya bilang gini, saudaramu kamu pangku ya. Dia bilang, ya, iya. Besoknya jam 7 pagi Bapak saya nggak ada. Jadi itu kayak amanah buat saya. Jadi memang saya sekeluarga saya itu memang ibu, ayah dan sekeluarga besar saya itu memang dari keluarga yang nggak berada, keluarga yang kurang mampu. Sampai saya dulu pernah jadi jaga
jadi penjaga makam. Karena cuma buat biar keluarga saya itu bisa beli beras. Jadi saya sudah mempunyai rasa tanggung jawab banget ke keluarga saya. Aku nggak mau keluargaku hidup kayak gini, nggak mau. Aku harus bahagiakan dia. Aku harus kerja, nggak tahu kerja apa punya. Aku harus kerja. Aku nggak mau keluargaku susah, aku nggak mau. Jadi amanah ya, luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Dan Luar biasa. salah satu motivasi Mbak Nunung itu adalah ibunya. Kita akan lihat sosok ibu Mbak Nunung. Mbak Nunung, jika masih punya kesempatan, apa yang ingin Mbak Nunung sampaikan? Cuman pengen sujud di kakinya aja. Tepuk tangan tuh Mbak Nunung. Ya tapi Mbak Nunung tuh hebat banget loh. Mbak Nunung tuh Aku keren kagum banget loh, Betul. keren banget gitu loh. Kalau aku dengar ceritanya seperti ini, jadi kenapa masih juga menyalahkan diri sendiri, kenapa gitu loh. Proses ya. Iya. Ya, Mbak Nunung selepas itu ya. apapun perjalanan kehidupan yang Mbak Nunung, tapi yang pasti Mbak Nunung sudah mengusahakan yang terbaik Baik di setiap untuk hidup momen ini. pada saat itu. Ya. Sebisa Mbak Nunung. Iya, dari Keren. kecil sudah benar-benar bertanggung jawab untuk keluarga yang sangat besar. Ya, sekarang sepertinya sudah saatnya untuk ke diri sendiri, Mbak Nunung. Iya, banyak banget teman-teman semuanya saya dari untuk- Sri Mula, teman-teman komedian. Mbak Nunung juga harus mikirin diri sendiri dong. Iya. Pas saya kena sakit itu tuh kan, akhirnya Mbak Nunung sakit karena suami saya kadang-kadang, kamu juga butuh happy loh ya, kamu juga butuh seneng, kamu juga butuh. Iya. Tapi bicara happy, kebahagiaan Mbak Nunung tuh saya dengar karena kerja ya. Iya. Ketika kerja itu justru Ketika di kerja situ itu ya. aku bisa happy. Aku kalau nggak ada kerjaan udah bener-bener stres karena terus nanti gimana? Dia gimana? Sementara tiap bulan ada terapi yang 3 minggu, harganya berapa? 60 juta. 60 juta. Imunoterapi selama 1 tahun. Nah, dari apa yang kita dengarkan dari pengalaman dan kisah hidup Mbak Nunung, harapan Mbak Nunung untuk keluarga sendiri seperti apa sih? Ya kalau untuk keluarga saya pokoknya selagi saya mampu, selagi saya masih bisa berbuat sesuatu, masih bisa bekerja, masih bisa diterima masyarakat Indonesia untuk saya bekerja, ya memang aku nggak bisa lepas dari mereka. Nggak bisa lepas, termasuk Mbak Nunung nggak bisa lepas dari sosok yang satu ini. Halo Umi. Halo Mama. Mama apa kabar ya Kak ya? Ya. Semoga selalu sehat-sehat. Buruan pulang ke Solo ya. Aku sama cucu-cucunya udah pada nungguin. Kita semua kangen sama Mama. Karena Mama udah lama banget nggak pulang ke Solo. Ya Kak ya? I love you. I love you. Dah. Oh, so sweet. Mbak, Salah kenapa satu penyemangat saya mereka kok cucu-cucu terpisah saya. Jakarta Solo, kenapa Mbak? Ya mereka di Solo semua, semua saya sama. Dulu waktu saya belum sakit itu memang hidupnya ada yang di Jakarta, ada yang di Solo, ada yang kuliah di Semarang, ada yang kuliah memang. Terus pada saat saya sakit itu anak-anak semua kita di Solo aja dulu. Mama sama bapak konsentrasi untuk sakitnya di Jakarta aja dulu. Dimanapun keluarga berada, mereka adalah semangat dan juga penyemangat itu saya, sendiri. Tepuk penyemangat tangan saya. untuk Mbak Nunung Iya. dan keluarga yang luar biasa. Baik, kita akan masuk ke box selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membuat kebangkitan semangat kita untuk hidup, kita coba cek box nomor berapa Mbak? 6. Ada surprise apa lagi nih? Nomor 6. 2024, kita mau membangkitkan semangat untuk ikut pemilu nih. Berkontribusi sebagai warga negara. Nah, Virgi. 2024, iya tahun pemilu ya. Nggak ikut-ikutan kan sama artis-artis lain yang banyak sekarang juga masuk terjun ke politik. Nggak tergoda? Ada juga ya yang Nawarin. menawarin tuh ya, ada beberapa partai besar itu malahan yang menawarin.
Cuman kan saya kan punya suami, saya kan juga ngobrol sama suami. Bisa nggak ya Pak, aku ditawari gini. Terus katanya kalau politik itu bisa belajar, bisa sekolah. Kan aku kan nggak ngerti politik. Terus dari pihak sana, politik bisa belajar Mbak Nunung. Udah nanti pokoknya yang penting Mbak Nunung gini. Cuman yang nggak suamiku tuh yang nggak percaya itu aku tuh baperan. Gitu, baperan gitu. Ntar kamu disikat sana, disikat sini. Tambah sakit nanti ya. aja. Nah, iming-iming terbesar yang pernah ditawarkan berapa banyak, Mbak? Mau DPR, bupati, wah gitu waduh. Oh gitu. Bupati Belambangan. Mina Jinggo. Kalau ditawarin menteri. Iya, uang pernah ditawarkan uang juga. Berapa banyak yang pernah ditawarkan oleh para pihak tadi ke Mbak Nunung? Lumayan banyak deh. Nilainya ada yang paling banyak, sebut aja. Nilainya ada sampai 30, 40. Apa? M. Miliar. Wow. Mbak, di saat di luar sana tuh susah banget ya. Orang berlomba-lomba jadi caleg untuk bisa maju, Mbak Nunung ditawarin dengan nilai fantastis seperti itu. Tidak tergiur sama sekali. Tapi kan suamiku kan banyak banget kasih masukan aku gini. Kamu tuh kan nggak bisa apa-apa nul pudol. Ntar kamu apa-apa kamu tanda tanganin. Terjerumus kamu nanti di situ. Banyak sekali partai, bukan cuma satu yang menghubungi dari dulu. Ada beberapa partai. Bahkan dari zaman Orde Baru ini, Sri Mulat kan kecintaan Cendana. Sri Mulat itu kan anak emasnya Cendana. Semua menteri harus kalau bikin acara harus menteri itu kalau punya hajat harus pakai Sri Mulat. Tapi nggak memanfaatkan posisi itu. Iya. Kita dipanggil sama Butin, almarhum Butin ya siang-siang tiba-tiba telepon, pada kesini aku bikin sambel. Datang ke Cendana gitu makan. Satu meja sama Pak Harto sama Butin. Itu kan menjadi kebanggaan ya. Kita nggak mikir yang aneh-aneh gitu, yang sono-sono gitu. Nah, harapannya 2024 tuh apa yang diharapkan oleh Mbak Nunung sebagai warga negara? Kalau harapan saya di 2024 ini siapapun presidennya ya. Siapapun presidennya yang penting amanah. Terus harus tahu hati rakyat. Dan memang harus benar-benar dengan benar-benar dekat dengan rakyat, karena yang menjadikan kalian presiden itu rakyat gitu loh. Tepuk tangan. Dan terima kasih. Apakah ketika ia dikabarkan kanker payudara hingga rambut rontok selepas terjangan kemoterapi, hati kita ikut rontok, ikut merasakan sakit, luka atau duka itu? Nasib anak panggung, nasib anak wayang, nasibmu melayang-layang di awang. Kita next box. Nomor berapa? 4. Kita buka box nomor 4. Play or pass. Nah, ngomong-ngomong catur. Sih kata-kata kayak gitu aku nggak ngerti kok, suruh nyalek tuh gimana coba. Geprek aja nggak tahu. Nah, pas aja deh. Oh, pas ya. Daripada bingung ya, Mbak ya. Oke, baik. Kalau pas ke box berapa? Nomor berapa sekarang? Ke box nomor 8. Box nomor 8. Tahan tawa. Ini nih tahan tawa. Orang yang suka bikin ketawa, coba bisa nggak sih sebenarnya nahan tawa? Kita akan mulai dari para panelis, dari Kuku sampai dengan Kang Maman. Silakan saya beri kesempatan untuk games yang pertama ini memberikan pertanyaan teka-teki lucu untuk Mbak Nunung. Silakan. Oke. Wajib dijawab ya Mbak. Wajib dijawab. Kenapa pembalap F1 nggak ada yang pakai helm SNI? Kebesaran kepala kali. Makanya saya nanya. Mbak Nunung, usus buntu tuh putar baliknya di mana jadinya? Nah, kalau usus buntu ya dioperasi. Oke, dokter. Sarung apa yang kalau dibuka masih nempel mereknya? Gajah duduk. Belalainya masih ada ya. Oke. Virgi. Hebat tuh jawabannya. Mbak Nunung, gimana caranya pura-pura dengerin omongan orang? Aku nggak pernah mau pura-pura, Mbak. Nggak, kalau pura-pura gimana coba? Gayanya gimana? Aku nggak mau pura-pura. Kang Maman lah. Silakan Kang Lanjut, Maman. punya yang lucu-lucu. Enggak, kota yang paling pinter di Indonesia. Kota yang paling pinter di Indonesia. Kota
Apa ya? Apa ya Kang Maman? Pas deh. Sumedang. Kok Sumedang? Semuanya tahu. Yang paling pinter semuanya tahu. Iya. Semuanya Oke. tahu sih. Kalau ini tadi para panelis ya, kemudian masih ada satu netizen lagi yang akan memberikan pertanyaan receh untuk Mbak Nunung. Kita putarkan. Aduh. Halo Mbak Nunung, ada pertanyaan nih untuk Anda. Yang pertama, ayam apa yang bikin sebel? Dijawab, ayam apa yang bikin sebel? Ayam-ayaman. Ayam-ayaman? Yakin? Jawabannya coba kita lihat. Jawabannya adalah ayamnya habis, tapi nasinya masih banyak. Ayamnya habis. Ayamnya habis, makanya bikin sebel. Oh. Sudah lalui ada derai air mata, inspirasi dan juga semangat berjuang ya. Nah, Mbak Nunung adalah wanita yang sangat luar biasa, otomatis ingin dong putra-putrinya juga memiliki semangat yang keren kayak Mbak Nunung. Pesan apa sih yang disampaikan kepada anak-anak Mbak Nunung agar bisa menjalani kehidupan dengan luar biasa seperti Mbak Nunung? Ya kalau buat anak-anak saya, semua cucu-cucu saya, saudara-saudara saya yang saya minta yang paling pertama adalah sehat dulu ya. Karena kalau udah sehat itu kita mau ngapain aja enak gitu ya. Sehat dan itu doa saya selalu sehat karena tahu sendiri di keluarga saya kan ada genetik cancer ya, sehat. Terus apa ya, menjadi orang yang berguna. Terus sering-seringlah untuk mengingatkan mama gitu, selalu sering-sering ingatkan mama. Dalam 1, 2, 3 hari sekali telepon ingetin mama gitu, karena mama sekarang kan hidup sendiri sama suami ya, kadang-kadang takutnya nggak kekontrol lagi gitu loh, jadi anak-anak itu, dan itu juga permintaan dari saya gitu. Dan yang jelas pokoknya semoga anak-anak saya dan cucu-cucu saya nantinya akan menjadi orang yang sangat berguna untuk bangsa ini. Keren Mbak Nunung. Nah sekarang closing statement dari Kuku dulu. Closing statement ya saya. Tentang seorang Nunung. Oke, semoga Mbak Nunung semakin selalu konsisten seperti yang tadi sudah kita utarakan dan selalu semangat dalam hidup, karena apa yang Mbak Nunung pancarkan itu mempengaruhi semua orang banyak untuk semangat dan juga konsisten dalam menghadapi hidup. Terima kasih banyak Mbak Nunung. Amin. Terima kasih ya. Melisa. Oke, Mbak Nunung, selepas bagaimanapun uniknya perjalanan hidup Mbak Nunung ya, ada suka, ada duka, ada derai air mata, banyak tawa. Pasti banyak orang yang sudah berterima kasih karena Mbak Nunung hadir dan berkontribusi untuk kehidupan mereka. Rasanya ini juga saatnya Mbak Nunung sendiri yang perlu untuk bilang terima kasih ke diri sendiri, karena sudah menjadi kuat, sudah menjadi Mbak Nunung sampai saat ini. Jadi tetap sehat, tetap kuat, tetap jadi Mbak Nunung ya. Terima kasih Melisa. Iya, tepuk tangan. Terima kasih Melisa. Mbak Nunung nih buat pemirsa, contohlah semangatnya, perjuangannya bagaimana mengatasi kanker. Dan ingat, dia tidak stres, dia didukung oleh keluarga. Nah, penderita-penderita kanker harus seperti itu sehingga bisa mempunyai kualitas hidup yang baik. Bisa menjalani hidup bersama kanker dengan damai dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Virgi, silahkan. Iya, Mbak Nunung itu inspirasi buat kita semua. Sudah menjadi terang untuk keluarga, sudah menjadi berkat untuk banyak orang, Mbak Nunung. Jadi sekarang saatnya untuk Mbak Nunung melihat diri sendiri, melihat keluarga. Mbak Nunung masih ada anak-anak, cucu-cucu. Pengen lihat kan semuanya nanti mereka besar, mereka menikah. Iya kan? Karena itu Mbak Nunung harus kuat. Iya. Ya. Itu harus benar-benar berterima kasih Pengen lagi lihat sama diri Mbak Nunung anak sendiri. saya yang belum menikah. Mudah-mudahan saya diberi umur panjang, saya bisa dampingin mereka. Amin. Ikut didoain semua. Keren. Kang Maman, kali ini closing statement-nya dengan sebuah syair untuk Mbak Nunung. Saya di sana. Boleh? Aduh, udah mulai tumbuh. Ini udah yang kedua kali. Tadinya Agak maju Kang Maman. pertama masih rontok, terus digundul lagi nih yang kedua. Biasanya tuh malah jadi lebih Jadi tebal, lebih tebal ya, dan daripada lebih yang tebal, sebelumnya. Silakan Kang Maman. Menanggung tak tanggung-tanggung.
Ketika ia tertawa, kita ikut tertawa. Ketika ia tak tahan geli dan terbahak tak tertahan karena gocekan lawan main, hingga ada air yang mengalir membasahi kaki, kita makin tertawa terbahak-bahak. Kerap kali bahkan, kita menunggu adegan itu terjadi berulang-ulang dan kita siap tertawa berulang-ulang atau menertawai. Entahlah. Ya, apapun darinya, yang ada di layar kaca kita dihiburnya tiada usai tiada henti. Ia seperti tertakdirkan, terlahirkan memang untuk menghibur, memantik tawa semesta, menyenangkan sesama insan. Tapi ketika ia berduka, apakah kita ikut berduka? Atau membiarkannya berduka sendiri? Karena yang kita butuhkan darinya hanya hiburan pemacu tawa, bodoh amat dengan luka-lukanya. Tapi ketika ia tersandung, mengapa empati kita ikut tersandung, tak terbendung, bahkan bisa dengan dingin sinis berujar, dasar artis. Apakah ketika ia dikabarkan kanker payudara hingga rambut rontok selepas terjangan kemoterapi, hati kita ikut rontok, ikut merasakan sakit, luka atau duka itu? Nasib anak panggung, nasib anak wayang, nasibmu melayang-layang di awang. Bahkan duka deritanya sekalipun harus jadi hiburan dimamah dengan legit lewat tayangan-tayangan gosip yang sepahit apapun harus tetap sip dan menghibur. Lagi-lagi sambil berkomentar, dasar artis, dasar pelawak, lupa sudah pada kebaikannya menghibur kita. Tri Retno Prayudati adalah cermin bersama tentang sosok yang dituntut untuk membahagiakan, tetapi kerap lupa untuk kita bahagiakan. Setidaknya untuk berempati ketika ia mengalami sakit dan luka hati. Begitulah dunia panggung. Dari jauh terlihat seperti komedi, dari dekat sungguh seperti tragedi. Terima kasih Mbak Nunung, aku utang rasa padamu. Terima kasih para seniman, karenamu banyak yang jadi budiman, sementara kami kerap melupakanmu, hilang ditelan gelak tawa kami. Sehat terus Mbak Nunung, Indonesia masih butuh tertawa. Amin. Silakan Mbak Nunung, ada yang bisa disampaikan? Ya, terima kasih Kang Maman atas kayak apa itu tadi wejangan ya. Ya, kayak wejangan apa ya. Saya justru dapat wejangan dari Mbak Nunung Ya, bikin ini. Ini bikin itu, terima kasih banget. Ya, mudah-mudahan kalau harapan saya tetap sehat ya. Karena saya sudah merasa bisa melalui semuanya ini, meskipun belum 100% ya. Mudah-mudahan kemarin dapat kabar juga dari dokter pas dibuka lagi nggak ada penyebaran Mbak Nunung, alhamdulillah. Tapi masih tetap ada tahap-tahap itu. Jadi saya kepingin sehat karena saya masih kepingin membuat orang Indonesia tertawa melihat saya. Yes. Terima kasih Mbak Nunung sekali lagi, inspirasi yang luar biasa. Amin, dan amin. semoga pemirsa apa yang benar-benar kita dapatkan dari episode kali ini tentang seorang Nunung bisa membangkitkan semangat kita untuk terus hidup berjuang dan juga tidak ada kata menyerah ya. Dan kita selalu dukung rekan-rekan kita, sahabat kita, yang orang-orang terdekat kita yang sedang membutuhkan semangat kita dukung dan kita doakan sama-sama. Terima kasih Mbak Nunung, terima kasih para panelis, terima kasih pemirsa, sampai jumpa di Q&A episode selanjutnya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Saya Yohana Margarita undur diri, sampai jumpa lagi. Mbak Nunung, terima kasih. Gelak tawanya selalu menggaung. Panggung seolah hambar jika tanpa seorang Nunung. Dari penjaga makam, penyanyi, hingga suhu panggung hiburan, hadirnya selalu dinantikan. Perjuangannya tak mudah di tengah puncak karir bertabur materi berlimpah. Kanker menyapa hidupnya, tapi Nunung tetap tegar pasrah menjalaninya. Pantang menyerah karena dia tulang punggung pencari nafkah. Tak terbayang beban di balik tawanya. Bagi dia, yang penting bisa membuat orang lain bahagia. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.